Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iib Syarifuddin dengan nomor induk mahasiswa 12130200082 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah berupa mereview materi yang telah dipelajari selama setengah semester ini. Materi yang saya review meliputi judul-judul sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa itu politik hukum ekonomi syariah. Yang kedua relasi politik dan hukum. Yang ketiga sejarah politik hukum. Yang keempat politik hukum Islam. Yang kelima sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Baik, langsung saja kepada judul yang pertama yaitu apa itu politik hukum ekonomi syariah. Jadi secara garis besar definisi politik hukum yaitu kebijakan penyelenggara negara dalam merangkai atau menetapkan tujuan dan nilai-nilai hukum. Simpelnya, politik hukum adalah aktivitas penyusunan perundang-undangan. Lalu, ruang lingkup politik hukum terdiri dari yang pertama yaitu nilai-nilai dan aspirasi, yang kedua perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi, yang ketiga penyelenggara negara dan yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, yang keempat peraturan perundang-undangan, yang kelima faktor-faktor politik hukum, dan yang keenam yaitu pelaksanaan politik hukum. Politik hukum sendiri memiliki hubungan dengan ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu perekonomian. Lanjut ke judul yang kedua yaitu relasi politik dan hukum. Politik hukum adalah dua kalimat yang berbeda, namun seiring berjalannya pengetahuan bahwa telah ditemukan relasi yang mana dapat menyatukan politik dan hukum tersebut. Ada beberapa pendapat sarjana hukum tentang relasi politik dan hukum. Pendapat pertama dari John Austin, ia mengatakan law is a command of lawgiver. Jadi hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan perintah terkait kebijakan hukum. Command King, perintah yang berkuasa. Pendapat kedua dari Hans Kelsen, ia mengatakan tidak ada hubungan antara hukum dan politik. Hukum itu adalah cita-cita ideal. Pendapat selanjutnya dari Stephen Covey, teori hukum dan politik adanya hierarki. Hukum yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hukum itu adalah faktual. Lalu, menurut pendapat dari Daniel Lev, berpendapat bahwa hukum itu di bawah substansi politik. Keseimbangan politik mengaruh kepada jalannya hukum. Evolusi politik, produk hukum tergantung pada ideologi politik. Lalu pendapat dari Hart, sebuah hukum tergantung kepada pemerintah yang memiliki kuasa terhadap negara. Selanjutnya, Lord Acton mengatakan relasi politik hukum mempengaruhi tiga aspek, yaitu the content atau substansi sebuah hukum, the structure atau struktur hukum, dan yang ketiga yaitu the culture atau budaya hukum tersebut. Lanjut ke judul yang ketiga yaitu sejarah politik hukum. Imam Syaukani dan Asin Tohari berpendapat bahwa ada latar belakang keberadaan disiplin hukum. Di antara adanya ketidakpuasan antara secara teoris dan politik hukum terhadap metode politik hukum selama ini. Sejarah politik hukum ini sudah lama dari zaman kuno dan ini merupakan cikal bakal politik hukum. Hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman, kalau tidak akan dikatakan tertindas. Sejarah politik hukum secara eksperensif menurut Imam Syaukani bahwa tidak bisa dipastikan kapan sejarah politik hukum muncul pertama kali dan siapa penggagasnya. Lanjut judul yang keempat yaitu politik hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, istilah politik hukum Islam disebut dengan siasa syariah, fil islah ra'i wal ara'i. Ada yang mengatakan bahwa politik tanpa hukum ada kalimat dan hukum tanpa politik hanya ada angan-angan sementara. Ada 4 pemikiran dalam pandangan Ibnu Taimiyah yaitu kosmopolitanisme, terus doktrin kekhalifahan, yang ketiga institusi negara, dan yang keempat kepemimpinan. Lalu judul yang terakhir yaitu tentang sifat hukum sebagai kajian politik hukum. Yang pertama itu fakultatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sifat hukum fakultatif yaitu pada satu sisi hukum dapat mengatur lebih dominan dan di sisi lain hukum dapat dikesampingkan. Yang kedua yaitu imperatif.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum imperatif ini kebalikan dari hukum fakultatif, yaitu hukum yang dalam keadaan konkret harus ditaati. Yang ketiga itu referensif. Jadi hukum represif ini lebih tegas dari sifat hukum imperatif. Ciri-ciri hukum represif yaitu 1. Ketertiban menjadi tujuan utama hukum, lebih memandang ini bersifat hukum atau tidak. Yang kedua itu legitimasi atau dasar kekuatan mengikatnya dengan kekuatan dasar negara. Yang ketiga itu peraturan perartiannya terumus secara rinci. Dan yang keempat yaitu alasan kekuatannya bersifat ad hoc sesuai keinginan penguasa. Sifat-sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum part 2. Yang pertama yaitu progresif, yang kedua yaitu otonom, dan yang ketiga yaitu responsif. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.